Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 5, demikianlah dikatakan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus dan ikhlas. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika ada orang yang mau menegur, menasehati, bahkan memperlihatkan kepada kita setiap perilaku yang salah di dalam perjalanan kehidupan kita, sesungguhnya itu bukan hal untuk menyakiti hati, bukan untuk hal supaya kita dipermalukan atau lain sebagainya, tetapi sesungguhnya ketika ada orang yang mau menasihati kita, itu adalah menunjukkan secara nyata bahwa dia memiliki kasih kepada kita. Kalau dia tidak mengasihi kita, maka dia tidak akan pernah mau memperhatikan kita. Sama itu seperti sebuah keluarga. Jika orang tua masih mau marah kepada kita, masih mau menegur kita, masih mau mengingatkan kita, sesungguhnya itu adalah karena orang tua itu begitu mencintai anaknya. Dengan caranya, mungkin anak tidak mengerti. Dengan bagaimana orang tua menegur anaknya, banyak anak yang tidak menerima apa yang dilakukan oleh orang tua. Tetapi di sini kita harus memahami, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian juga dengan Tuhan. Jika Tuhan menegur kita, mungkin itu tidak sesuai dengan yang kita pikirkan dan di hati kita. Tetapi Tuhan mau mengarahkan kita supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah. Sehingga firman Tuhan ini mengingatkan kita agar setiap kehidupan kita itu mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Karena nasihat itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar. Nasihat itu adalah hal yang berharga dan paling mahal yang tidak bisa kita beli. Maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini? Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Jadi orang yang mau menasehati kita itu adalah orang yang memiliki ketulusan hati, kesucian hati untuk mau membenahi, memperbaiki, bahkan dia memiliki mimpi bahwa kita akan menjadi yang terbaik dan lebih baik dari kehidupannya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika ada orang yang mau menasehati kita, maka bersyukurlah. Bersyukurlah masih ada orang yang mau memberikan nasihat kepada kita. Sebanyak-banyaknya mari kita mendengarkan nasihat. Jangan pernah bosan dengan nasihat, karena itu adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Karena tidak ada orang yang mau memberikan nasihat kalau bukan karena ada keterbukaan hatinya untuk melihat kita menjadi orang yang baik dan terbaik. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk sesuatu masukan, nasihat yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Meskipun itu harus menguliti kita akan apa yang kita lakukan dalam setiap kehidupan. Tapi apa yang mau kita lihat di situ adalah kasih nurani dan iman yang penuh dengan ketulusan, yang penuh dengan kesucian, yang penuh dengan keikhlasan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa setiap kehidupan kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami membutuhkan orang lain untuk melihat, untuk memberikan pendapat, bahkan untuk memberikan nasihat kepada kehidupan kami. Karena kami harus memahami bahwa apa yang dilakukan melalui nasihat itu adalah karena kasih dari nurani yang suci dan juga
ikhlas. Karena itu biarlah kami Tuhan menghidupi kehidupan kami untuk banyak mendengar nasihat dan juga memperbaharui diri melalui nasihat yang kami dengar. Berkatilah kehidupan kami dan pekerjaan kami. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.